Ya Pak. Baik, saya berikan waktu 5 menit untuk menuliskan kembali argumen yang telah dipersiapkan. Untuk menuliskan kembali argumen yang sudah habis, langsung saja saya persilakan kepada pembicara pertama dari tim Pro untuk memaparkan argumennya. Waktu 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Dewan juri yang kami hormati, moderator yang kami hormati, rekan-rekan dari tim kontra yang kami hormati. Perkenalkan, saya Suci Widya Sari sebagai pembicara pertama, Aulia Wairunisa Mujani sebagai pembicara kedua, Jelita Azhari Putri sebagai pembicara ketiga. Kami dari perwakilan SMK Negeri 1 Pandeglang selaku tim Pro dalam mosi perdebatan kali ini, yaitu penggunaan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari menunjukkan kurangnya rasa cinta tanah air. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, bahasa asing adalah bahasa selain daripada bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Contohnya seperti bahasa Korea, bahasa Jepang, dan lain sebagainya. Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi sehari-hari adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita di dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dari komunikasi tersebut adalah komunikasi antar rekan ataupun keluarga yang notabene adalah warga negara Indonesia. Menurut Sayudi, cinta tanah air atau rasa nasionalisme adalah sikap yang mencerminkan rasa bangga, peduli, dan menghargai terhadap bahasa, budaya, dan sebagainya. Dewan juri yang kami hormati, pengaruh bahasa asing tentunya mempengaruhi bahasa Indonesia. Adapun contohnya yaitu anak-anak bangsa Indonesia menganggap enteng kalau misalkan maksud saya bahwa anak-anak bangsa Indonesia menganggap enteng pelajaran bahasa Indonesia untuk tidak dipelajari. Yang kedua yaitu lama-kelamaan akan membuat lupa bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan. Selain itu, mereka juga menganggap rendah bahasa Indonesia. Tentunya itu berakibat akan menyulitkan untuk dituturkan. Yang kedua adalah mengurangi rasa nasionalisme dan bangga akan bahasa dan budaya sendiri. Sedangkan sudah dijelaskan dengan jelas bahwa di butir ketiga Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 sudah dijelaskan bahwa kewajiban kita sebagai bangsa Indonesia, apalagi kita sebagai generasi penerus bangsa. Baik, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, kepada Dewan Juri yang terhormat, moderator dan tim pencetak waktu. Sebelum saya memasuki kerana argumentasi saya, izinkan saya untuk menyanggah pembicara pertama dari tim pemerintah. Menurut pendapat dari tim kami, pembicara pertama dari tim pemerintah hanya memberikan sebuah masukan atau spekulasi yang tidak jelas dan tidak memberikan bukti-bukti yang jelas terhadap mosi perdebatan kita kali ini. Yang kedua, tim pembicara pertama dari tim pemerintah terlalu menekankan pada arti dari perasaan kita atau bangga secara nasionalisme secara sempit. Karena apa? Karena nasionalisme secara sempit diartikan sebagai perasaan cinta atau bangga terhadap bangsanya dengan memandang bangsa lain lebih rendah derajatnya. Maka dari itu, kami tekankan bahwasannya kami tidak setuju terhadap mosi perdebatan kita kali ini, bahwasannya penggunaan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari menurunkan rasa cinta tanah air. Memasuki kerana argumen saya, berdasarkan sebelum saya memasuki kerana argumentasi saya, izinkan saya untuk mendefinisikan dua kata dalam mosi perdebatan kita kali ini. Yang pertama, di sini saya akan menggarisbawahi yaitu bahasa. Bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah lambang arbiter yang digunakan masyarakat untuk berkomunikasi. Sedangkan rasa cinta tanah air atau nasionalisme dalam arti luas dikatakan sebagai perasaan cinta atau bangga terhadap bangsanya dengan tidak memandang bangsa lain lebih rendah derajatnya. Maka dari itu, berdasarkan undang-undang pada pasal 28, kebebasan berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat baik secara lisan dan tulisan ditetapkan dengan undang-undang. Lalu selanjutnya pada pasal 30C, ketentuan lebih lanjut tentang bendera, bahasa dan lambang negara ditetapkan dengan undang-undang. Maka dari itu, jelaslah kami
penggunaan bahasa asing yang pertama adalah mempercepat akses komunikasi. Sebagaimana yang kita tahu, dilansir dari Kompasiana.com, penggunaan bahasa Inggris menjadi sebagai urutan pertama dalam penggunaan bahasa internasional. Dengan ini, kami menegaskan bahwa penggunaan bahasa asing memberikan dampak yang positif. Yang kedua, memudahkan interaksi. Sebagaimana yang kita tahu, bahwasanya banyak sekali informasi yang dapat diakses dengan menggunakan bahasa asing. Dengan menggunakan bahasa asing, kita juga bisa lebih memberikan pandangan yang lebih luas. Yang ketiga, kita di sini juga menekankan bahwasanya dapat digunakan dalam dunia kerja. Sebagai yang mana kita tahu dilansir dari Warta Ekonomi, persyaratan TOEFL sebagai salah satu syarat kerja juga ditekankan dalam hal ini, wahai Dewan Juri terhormat. Maka dari itu, jelaskan kami tidak menyetujui mosi perdebatan kita kali ini bahwasanya dengan menggunakan bahasa asing itu akan memberikan penurunan terhadap bahasa kita tanah air. Maka dari itu, kami juga memberikan solusi yang tidak diberikan oleh tim pembicara pertama dari tim pemerintah. Yang pertama, kami memberi solusi yang pertama adalah menggunakan bahasa Indonesia di lingkungan formal. Dengan menggunakan bahasa Indonesia di lingkungan formal, itu juga memberikan suatu dampak yang positif terhadap penggunaan bahasa Indonesia tetap ditekankan. Yang kedua adalah memberikan arahan dalam penggunaan bahasa. Jadi yang kami maksud di sini adalah penggunaan bahasa tersebut dibatasi alias bisa digunakan di tempat-tempat tertentu. Yang ketiga adalah menggunakan menyimbangi bahasa. Dengan menyimbangi bahasa, maka ditekan kami memberikan solusi dan ketentuan yang jelas. Terima kasih waktu ini. Memaparkan argumennya, waktu 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih kepada tim oposisi yang sudah menyampaikan argumennya, tapi kami tetap setuju dengan mosi yang mengatakan bahwa penggunaan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari menunjukkan kurangnya rasa cinta tanah air. Saya tegaskan, ini merupakan penggunaan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari. Kita sekarang tinggal di Indonesia. Bahasa utama dalam negara kita yaitu bahasa Indonesia. Bahkan dalam Undang-Undang Pasal 25 Ayat 2 Nomor 24 Tahun 2009 mengatakan bahwa bahasa Indonesia merupakan jati diri bangsa. Bahasa Indonesia merupakan kebanggaan bangsa. Bahasa Indonesia merupakan sarana penghubung antara suku dan sarana komunikasi antar daerah. Dipertegas dalam pasal 29 ayat 1 mengatakan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar pendidikan di nasional. Bahkan undang-undang saja memberi amanat kepada pemerintah untuk mempertahankan, membina, mengembangkan kedudukan dan fungsi sesuai dengan perkembangan zaman pada pasal 41 ayat 1. Dalam hal tersebut, dalam undang-undang yang sudah saya sampaikan, bahwa seharusnya kita yang tinggal di Indonesia harus mempertahankan bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari dapat membuktikan bahwa rasa cinta kita terhadap tanah air. Bahkan di era globalisasi, budaya asing itu mudah masuk. Salah satunya yaitu budaya-budaya yang dapat menghilangkan rasa nasionalisme atau rasa cinta tanah air Indonesia. Sebagai contoh, mari kita membuka mata. Sekarang, para remaja sangat menyukai sekali dengan budaya Korea. Bahkan, mereka rela membeli barang impor yang ada di Korea. Dan mereka rata-rata menggunakan takarin di media sosial. Seharusnya kita tinggal di Indonesia, kita harus mengkampanyekan bahasa Indonesia. Akan tetapi, pada kenyataannya bahasa Indonesia sulit sekali dikampanyekan oleh remaja saat ini. Kita harus mencontoh Presiden Republik Indonesia yang kedua, yaitu I.R. Soekarno, yang sangat menghormati bahasa Indonesia. Bahkan beliau menggunakan bahasa Indonesia baik dalam nasional maupun dalam internasional. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim kontra untuk memaparkan argumennya. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
semua, dan Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam kebajikan. Dewan juri terhormat, tim moderator dan tim pencatat waktu serta tim lawan kami sekali. Sebelum memasuki kerana argumen, di sini saya akan menyanggah terlebih dahulu apa yang dikatakan oleh pembicara 1 dan 2 dari tim pemerintah. Pembicara 1 tadi mengatakan bahwasannya banyak siswa atau remaja yang menganggap rendah dan mengentengkan mata pelajaran bahasa Indonesia. Data dari mana dan faktanya itu apa? Kemudian pembicara kedua tadi mengatakan bahwasannya barang impor, apakah barang impor termasuk ke dalam bahasa? Konteks itu bahasa, bukan barang-barang. Kemudian pembicara kedua tadi mengatakan bahwasannya sarana penghubung antar daerah suku yang bersifat nasional. Lalu bagaimana dengan sarana dan penghubung bahasa internasional? Masuk ke ranah argumen saya. Pada pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mengatakan bahwasanya bahasa asing adalah bahasa selain bahasa Indonesia dan daerah. Bahasa asing seperti yang kita tahu adalah bahasa selain bahasa Indonesia dan daerah. Selain itu, pada pasal 30C ketentuan lebih lanjut tentang bahasa, bendera, dan 8 negara diatur dalam undang-undang. Penggunaan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari itu sangat perlu untuk dilakukan. Karena bagaimanapun kita hidup di era globalisasi, sudah saatnya untuk kita dapat menguasai berbagai macam bahasa, termasuk bahasa asing. Buktinya saja, di instansi-instansi pendidikan seperti sekolah itu menggunakan bahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Jerman, dan lain-lain sebagai mata pelajarannya, dan itu dimasukkan ke dalam nilai rapot. Dan seperti itu bukti contoh nyata bahasa asing itu perlu, dan itu sudah termaktub dalam Perpres nomor 63 tahun 2009 pasal 23 ayat 4 yang mengatakan bahwasanya bahasa asing selain bahasa Indonesia, bahasa asing perlu dapat dijadikan sebagai bahasa pengantar guna mengukur kemampuan siswa dalam hal berbahasa. Kemudian dalam Perpres yang sama itu 63 tahun 2019 pasal 26 ayat 2 mengatakan bahwa dalam perjanjian bisnis itu yang melibatkan pihak asing menggunakan bahasa pihak asing tersebut dan atau menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional yang telah diresmikan. Nah, dari data-data tersebut sudah jelas bahwasanya dalam hal berkomunikasi itu kita perlu menggunakan bahasa internasional dari Dewan Juri yang terhormat. Karena biar bagaimanapun dengan kita menggunakan bahasa internasional itu artinya kita dapat memperkaya diri wawasan kita terhadap bahasa. Jadi kita nggak cuma tahu tentang bahasa internasional. Misalnya saja, ketika kita pergi ke Jerman, apakah kita menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi? Tentu tidak kan, Dewan Juri terhormat. Kita menggunakan bahasa asing seperti bahasa Inggris yang telah menjadi bahasa internasional. Itu contoh kecilnya. Kemudian dengan kita menggunakan bahasa asing itu dapat memberikan manfaat. Yaitu satu, dapat meningkatkan kemampuan dalam berbahasa, kemudian juga dapat memperkaya khazanah bahasa. Dan perlu kita tegaskan bahwasanya nasionalisme itu bukan cuma tentang bahasa. Saudara tadi mengatakan bahwa nasionalisme itu luas, artinya dalam budaya, etnis, agama, dan lain-lain. Ketika Anda berpikir bahwa nasionalisme itu adalah hanya tentang bahasa, berarti pemikiran Anda yang sempit dan pemikiran Anda yang tidak luas tentang arti nasionalisme ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembicara kedua dari tim kontra. Selanjutnya saya persilakan kepada pembicara ketiga dari tim pro untuk memaparkan argumennya. Waktu 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih kepada tim kontra yang telah menyampaikan argumentasinya mengenai mosi perdebatan kali ini, yaitu penggunaan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari menunjukkan kurangnya rasa cinta tanah air. Akan tetapi, kami di sini sebagai tim pemerintah tetap setuju pada mosi perdebatan. Sekali lagi saya tekankan, mosi kali ini adalah penggunaan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari. Pada pasal 29 ayat 1, bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai pengantar bahasa Indonesia, sebagai bahasa pengantar pendidikan nasional. Ini dikatakan di sini bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan untuk pengantar dalam pendidikan nasional. Lalu Dewan Juri yang terhormat, pada pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, pemerintah diberikan amanat dalam peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional yang telah diaplikasikan melalui program Bahasa Indonesia Penutur Asing atau BIPA oleh Badan Pengembangan dan Pembina Bahasa, Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2015 dan telah diterapkan di sebanyak 428 perguruan atau lembaga yang tersebar di 47 negara di dunia. Pemerintah Dewan Juri yang terhormat, pemerintah saja telah mengupayakan untuk peningkatan bahasa Indonesia dan juga mulai banyaknya warga asing yang mulai mempelajari bahasa Indonesia. Lantas, mengapa kita sebagai warga negara Indonesia tidak mau dan tidak menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi di kehidupan sehari-hari? Mari kita melihat atau mari kita mengenang bagaimana perjuangan para
para pahlawan yang bersusah payah menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dari 34 provinsi yang memiliki 718 bahasa daerah. Tentu ini merupakan suatu perjuangan yang sangat besar dan Dewan Juri yang terhormat, kita dapat mencontoh negara Jepang, negara maju yang mencintai bahasanya sendiri, yang selalu menggunakan dan melestarikan bahasanya. Lalu kita patut bersyukur dan juga merasa beruntung dibandingkan dengan negara Singapura, negara maju yang tidak memiliki identitas bahasa. Hal-hal tersebut seharusnya membuat kita merasa lebih bangga dan juga terus mempertahankan bahasa Indonesia dalam penggunaannya di kehidupan sehari-hari. Apalagi menggunakannya dalam komunikasi di kehidupan sehari-hari yang notabene berkomunikasi dengan teman sejawat. Karena jika penggunaan bahasa asing secara terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari dapat berdampak pada perkembangan bahasa Indonesia serta terkikis penggunaan bahasa Indonesia. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembicara ketiga dari tim pro. Selanjutnya saya persilakan kepada pembicara ketiga dari tim kontra untuk memaparkan argumennya. Waktu 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas waktunya. Dengan saya segani, tim pemerintah atau tim afirmasi. Sebelum masuk ke dalam ranah argumentasi saya, izinkan saya untuk menyampaikan sanggahan-sanggahan kepada pembicara 1, pembicara 2, dan pembicara 3. Tim pemerintah katakan, pada pembicara 1 mengatakan bahwa rakyat Indonesia menganggap enteng. Ini tidak ada bukti dan fakta, berarti ini hanyalah argumentasi Anda belaka dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya pada pembicara 2 mengatakan bahwa rasa cinta terhadap tanah air berbicara mengenai penggunaan bahasa. Kita di sini berbicara mengenai penggunaan bahasa dan Anda membawa-bawa pembelian barang impor, tentu itu tidak relevan. Selanjutnya adalah pada pembicara 3 mengatakan bahwa banyak kita mencederai pahlawan kita yang dulu berjuang untuk kita. Banyak sekali pahlawan yang banyak menguasai bahasa asing seperti I.R. Soekarno. Dia sangat menguasai bahasa asing. Apakah itu Anda menganggap I.R. Soekarno tidak mencintai Indonesia sendiri? Selanjutnya adalah menggunakan contoh negara Jepang. Atas dasar apa Anda menggunakan contoh tersebut? Terima kasih. Selanjutnya adalah tim pemerintah tidak menyanggah sama sekali argumentasi dari tim kita, berarti Anda menyetujui argumentasi tim kami. Selanjutnya adalah marilah kita masuk ke dalam ranah argumentasi saya. Dewan Juri yang terhormat, bahasa seperti kita tahu ini adalah alat utama dalam komunikasi. Berarti ini bahasa adalah elemen paling fundamental dalam konektivitas. Di dunia yang semakin maju ini mendorong kita untuk menjadi lebih global, lebih terbuka, dan bisa berkomunikasi dengan orang-orang asing. Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan orang asing jika kita tidak mampu dan tidak bisa menguasai bahasanya? Selain itu, banyak sekali manfaat dalam penggunaan bahasa asing seperti yang sudah pembicara 1 dan pembicara 2 katakan dari tim oposisi. Dewan Juri yang terhormat, tidak ada korelasi negatif antara penggunaan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari dengan kecintaan kita terhadap tanah air. Bahkan korelasi ini bisa berbanding terbalik, artinya korelasi ini bisa menjadi korelasi yang positif. Mari kita contoh banyak sekali ajang-ajang yang bertaraf internasional yang menggunakan bahasa asing dalam pelaksanaannya. Kita sudah banyak sekali menoreh prestasi dalam ajang-ajang olimpiade. Apakah teman-teman yang menoreh prestasi di ajang olimpiade tersebut tidak menggunakan bahasa asing? Mereka menggunakan bahasa asing saat meraihnya. Dan bagaimana mereka bisa menggunakan bahasa asing dalam olimpiade tersebut jika tidak pernah menggunakan bahasa asing dalam kehidupannya sehari-hari? Hal ini, apakah Anda mau menyebutkan bahwa orang-orang yang menoreh prestasi di ajang internasional itu tidak mencintai negaranya sendiri? Tentu tidak, bukan. Maka dengan ini, kami sangat tidak setuju dengan pernyataan dan mosi penggunaan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari menunjukkan kurangnya rasa cinta tanah air. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembicara ketiga dari tim kontra. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi kesimpulan. Saya persilakan terlebih dahulu kepada pembicara dari tim pro untuk memaparkan kesimpulannya. Waktu 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Saya ulangi, sesuai dengan argumen yang telah kami sampaikan tadi, kami tetap pada pendirian kami bahwa kami setuju dengan mosi penggunaan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari menunjukkan kurangnya rasa cinta terhadap tanah air. Di sini, sebelum kami melanjutkan terhadap kesimpulan, kami terlebih dahulu akan menegaskan
kami karena kami mempunyai landasan kuat. Yang pertama yaitu kami melihat bahwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 pada butir 3 mewajibkan kita untuk menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu ada 4 kedudukan bahasa Indonesia sendiri, yaitu sebagai bahasa resmi, bahasa nasional, bahasa persatuan, dan bahasa negara. Selanjutnya itu dalam pasal 29 ayat 1, bahasa adalah pengantar sekolah. Tadi yang Anda katakan adalah dalam lingkup internasional itu adalah hanya bisa, tapi di dalam bahasa pengantar nasional itu adalah wajib. Selanjutnya itu dalam pasal 44 kita mendapatkan amanat untuk melestarikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Harusnya bukan Anda menjunjung tinggi bahasa internasional, tapi harusnya bagaimana caranya Anda menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Dan itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada tim kontra untuk memaparkan kesimpulannya, waktu 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih kepada Dewan Unjul yang terhormati, moderator dan tim pencatat waktu. Kami sebagai tim oposisi jelas tidak menyetujui terhadap hasil perdebatan kita kali ini, yaitu penggunaan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari menurunkan rasa cinta tanah air. Sebagaimana yang telah kami tekankan tadi, berdasarkan pasal 30C, pasal 28 dan peraturan pemerintah peraturan presiden yang telah kami berikan tadi, kami jelas tidak menyetujui hasil perdebatan kali ini. Karena apa? Sebagai tim oposisi, kami jelas memberikan dampak positif. Lalu kami juga memberikan solusi yang tidak ditawarkan oleh tim pembicara pertama, pembicara kedua, maupun pembicara ketiga dari tim pemerintah. Maka jelasnya kami tidak menyetujui masa perdebatan kali ini. Kami juga salah satu beberapa solusi yang telah kami berikan. Yang pertama adalah menggunakan bahasa Indonesia di lingkungan formal, yang berarti masih bisa digunakan di dalam lingkungan yang memberikan dampak yang besar terhadap proses penggunaan bahasa. Yang kedua, mempermudah arah dan mempercepat informasi menggunakan bahasa yang telah ditetapkan oleh tadi. Selanjutnya juga kami adalah menyeimbangi penggunaan bahasa. Dengan menyeimbangi penggunaan bahasa antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia yang ditetapkan, bahwasanya kami jelas memberikan suatu solusi yang dapat diterapkan oleh banyak masyarakat dalam proses penggunaan bahasa. Yang artinya di sini kami tekankan bahwasanya penggunaan bahasa asing tidak menurunkan rasa cinta tanah air. Sebagaimana yang kami jelaskan pada penjelasan definisi terhadap nasionalisme dalam arti luas, yaitu perasaan cinta atau bangga terhadap bangsanya dengan tidak memandang bangsa lainnya dengan lebih rendah derajatnya. Maka dari itu kami menegaskan bahwasannya penggunaan bahasa asing jelas tidak memberikan dampak yang buruk, dan tidak memberikan sesuatu hal yang dapat menurunkan rasa cinta terhadap tanah air. Dengan ini kami jelaslah meyakinkan bahwasanya kami juga memberikan dampak positif yang telah kami jelaskan, yaitu yang pertama adalah mempercepat akses komunikasi. Yang kedua, kami juga memberikan penjelasan bahwasanya banyak sekali kualifikasi dalam dunia kerja menggunakan bahasa Inggris yang dijelaskan melalui wartaekonomi.com. Maka dari itu, setelah kami berikan solusi, pendapat sekaligus hasil yang telah kami tekankan, kami tidak menyetujui musuh perdebatan kali ini. Semoga pendapat dari tim kami dapat memberikan arahan terhadap kesesatan yang terjadi dalam pembicara pertama, pembicara kedua, dan pembicara ketiga dari tim pemerintah. Terima kasih. Baik, terima kasih luar biasa.